Puji nama Tuhan, jika pada saat ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan, kembali kita datang di hadirat-Nya, kita boleh memuji memuliakan nama-Nya. Semua karena kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan atas hidup kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan, jika saat ini Bapa, kami masih boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh memuji memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, terlebih para pelayan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan urapi dengan urapan yang maha tinggi. Terlebih Tuhan, Engkau juga mengurapi dan melawat setiap jemaat Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada Bapa. Biarlah melalui ibadah saat ini Bapa, mereka boleh mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka boleh mendapat penghiburan yang daripada Tuhan. Dan mereka boleh memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu.
Engkaulah tempat perlindungan kita sejauh langit dari bumi. Begitu besar kasih Tuhan pada kita. Biarlah pada saat ini boleh memenuhi setiap hati kita. Biarlah kita boleh rindu untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat
sukacitaku. Amin, amin Yesus, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu luar biasa kasih Tuhan akan hidup kita, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh keluar pada hari ini boleh menguatkan setiap hidup kita, boleh menguatkan roh dan jiwa kita untuk kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Dan kita boleh setiap langkah hidup kita mempercayai bahwa Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kita, bahkan pertolongan kita hanya ada pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama memuji. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan kita pada saat ini. Kita boleh datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin Tuhan. Haleluya. Maka kuat roh. Amin Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
menyatakan roh dan iman kami Tuhan. Semakin hari boleh Tuhan semakin perbarui hati kami, untuk kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan sebagai kekuatan dan tempat perlindungan kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, dengan sayapmu ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Yesus, dan Engkaulah Yesus Tuhan kami, Engkaulah Raja kami yang hidup. Bapa, kami bersyukur Tuhan jika saat ini Bapa kami boleh hadir di bait kudus-Mu. Biarlah Engkau yang berotoritas Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh Bapa menyerahkan setiap hati kami, seluruh hidup kami di bawah kaki salib-Mu, di mana Engkau sendiri Tuhan yang akan memerintah atas hidup kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan menerima bagian yang terbaik. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh tertabur pada hari ini Bapa, boleh menjadi buah-buah yang benar di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami meyakini Tuhan mematahkan setiap roh yang bukan daripada Tuhan Yesus, dan hanya roh Tuhan yang berkuasa atas setiap jemaat Tuhan, dan boleh memberkati, menguatkan roh dan jiwa kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya tetap di dalam pimpinan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentunya anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Sampai hari ini kita masih diberikan satu kesehatan, satu kesempatan untuk kita boleh menikmati anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Anda berada di tempat di mana Anda berada,
Tetapi saya yakin bahwa Tuhan ada di mana kita berada. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari lepas hari, kondisi yang tidak menentu membuat kita ada banyak hal, bahkan rasa-rasanya kita sudah tidak mampu lagi, tidak memiliki satu kekuatan untuk menghadapi apa yang terjadi hari-hari ini. Banyak kekecewaan, banyak sekali penderitaan, tekanan, keputusasaan, dan banyak hal yang membuat kita hari-hari ini sudah merasa jenuh. Tidak ada kemampuan lagi, tidak ada satu semangat lagi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dikala dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk terus dalam keadaan lemah, tidak berdaya, putus harap, kecewa, dan banyak ratapan, keluhan-keluhan kita. Hari ini Tuhan akan mengatakan kepada kita untuk memberikan satu kekuatan yang baru. Tuhan memberikan satu kekuatan yang baru. Supaya apa? Kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga kita menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang tangguh. Dan kita menjadi pemenang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama. Tema hari ini adalah New Power. New Power. Mari kita akan membuka di dalam Alkitab kita akan baca di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 30 sampai ayat 31. Sudah mendapatkan? Mari kita akan baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 30 sampai ayat 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam pasal 40 ini merupakan suatu berita penghiburan. Ya. Ada berita penghiburan yang membawa kepada kita untuk kita boleh menikmati satu kekuatan yang baru. Menikmati satu kemenangan. Menikmati satu keteguhan ketika situasi, kondisi, dan bahkan kehidupan kita sudah tidak berdaya lagi. Dan itulah berita penghiburan hari ini disampaikan untuk saudara dan saya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-30 dan 31 Yesaya 40 ini, dengan jelas dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Perhatikan, orang-orang muda, orang yang punya kekuatan, energik, menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna, yaitu anak-anak remaja, ya,
Kalau kita jadi anak remaja, oh masih getol-getolnya, masih kuat-kuatnya. Tapi ayat itu mengatakan jatuh tersandung. Perhatikan, mereka yang punya kekuatan, mereka yang energik, mengalami kelesuan, kelelahan, dan bahkan jatuh. Tapi ayat 31 dikatakan dengan tegas, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini Tuhan akan berikan kekuatan yang baru bagi kita semuanya. Yang sedang mengalami keletihan, kelesuan, tidak ada semangat, putus asa, dan tidak berdaya. Firman Tuhan dengan tegas, aku akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru, new power. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba kita akan perhatikan di dalam Yesaya 40 ini. Di mana Yesaya 40 kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat yang terakhir, itu ada banyak hal-hal yang membawa kepada kita berita-berita yang menyegarkan, yaitu berita-berita penghiburan. Dan hari ini adalah berita penghiburan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam ketidakberdayaan, perhatikan ada penghiburan. Yaitu apa? Kekuatan yang baru. Mencermati Yesaya 40 ini, kita perhatikan di sini. Kondisi umat Allah, yaitu bangsa Israel, sedang terbuang di Babel. Menjadi orang-orang tawanan, orang-orang buangan. Dan itu kondisinya. Menjadi orang tawanan, menjadi orang buangan, menjadi budak. Itu tidak menyenangkan. Sebab itu ketika dalam keadaan yang seperti itu, firman Tuhan mengutus nabinya untuk memberikan penghiburan. Yaitu apa? Mendapatkan kekuatan yang baru. Digambarkan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Digambarkan seseorang yang berlari tetapi dia tidak menjadi lesu. Digambarkan sebagai seorang yang sedang berjalan tetapi dia tidak mengalami kelelahan. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Itulah yang disebut dengan new power, kekuatan yang baru. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, siapa yang ada di dalam pembuangan itu? Bukan orang-orang kecil, bukan orang-orang biasa, Bapak Ibu. Ternyata kita perhatikan di situ siapa saja yang menjadi budak, menjadi orang-orang buangan itu. Ternyata kita temukan di situ adalah kaum bangsawan. Kaum bangsawan mereka jadi tawanan. Imam-imam juga menjadi tawanan. Ahli-ahli bangunan, orang yang pintar membangun, itu menjadi tawanan, menjadi budak. Orang-orang buangan di Babel, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang terpelajar, pegawai-pegawai tinggi, pejabat-pejabat, termasuk imam-imam, mereka ada di Babel, mereka terbuang, mereka menjadi budak. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan. Semua aspek, semua posisi, mereka berada di dalam pembuangan. Mereka menjadi orang budak. Jadi kita perhatikan,
tidak ada satupun status yang tidak terlepas dari masa-masa kesulitan ini. Bukankah hari-hari ini kita juga perhatikan siapa yang tidak berdampak atau terdampak dengan kondisi hari-hari ini? Bangsawan, orang kaya, orang miskin, ya, orang pandai, terpelajar, orang pinter, pegawai-pegawai tinggi, pejabat-pejabat tinggi, ahli-ahli bangunan, mereka yang pinter-pinter. Lo enggak perhatikan, termasuk imam-imam. Termasuk siapa imam? Imam pelayan-pelayan Tuhan. Ada di dalam posisi yang tidak menyenangkan. Menjadi budak. Mereka menjadi pekerja rodi. Mereka menjadi pekerja paksa. Dipaksa untuk membangun Babel. Perhatikan, menjadi orang tawanan. Bahkan kita perhatikan, bukan hanya menjadi orang tawanan, tapi mereka juga mengalami berbagai bentuk penyiksaan. Mereka juga mengalami perlakuan-perlakuan yang kasar yang dilakukan oleh para penguasa Babel. Perhatikan, imam juga kena loh. Orang-orang pinter, ya, terpelajar, ahli-ahli apapun bangunan, pegawai pejabat, bangsawan. Coba perhatikan semua aspek. Mereka mengalami bentuk penyiksaan. Diperlakukan dengan kasar. Coba kalau Bapak Ibu dalam kondisi yang seperti itu, bukankah kita tertekan? Bukankah kita mengalami depresi? Walaupun kita perhatikan mereka diberi kebebasan, ya, untuk bangun rumah di Babel, untuk tinggal di Babel, untuk berusaha berdagang di Babel, untuk memelihara agama, untuk memelihara tradisi nenek moyang mereka. Mereka diberi kebebasan. Tapi perhatikan, mereka ada dalam perbudakan, diperlakukan yang tidak nyaman. Ya, coba Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Tentunya ada banyak ratapan, keluhan. Tentunya juga ada banyak penderitaan. Tentunya juga akan mengalami namanya kekecewaan. Bebas loh. Bisa bangun rumah di sana, bisa berdagang, bisa juga memelihara agama dan tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Tapi ternyata mereka mengalami kekecewaan. Mereka juga mengalami putus asa, putus harap. Mereka juga mengalami yang namanya kejenuhan. Tidak ada harapan lagi. Dan ini terjadi hari-hari ini. Kita hampir mengakhiri tahun 2020. Coba kita akan perhatikan di awal tahun 2020 sampai hari ini. Apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang sedang kita alami. Bukankah itu sesuatu yang tidak semakin kita senang, semakin bahagia? Kondisi tidak semakin bisa kita tentukan, tidak bisa kita harapkan lagi. Bukankah ada banyak ratapan keluhan-keluhan, penderitaan dan kekecewaan, putus asa dan bahkan kejenuhan, termasuk ibadah kita. Hari ini masih kita mengalami ibadah online. Seringkali kita katakan, wis bosen, sudah bosen, jenuh. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saudara mau untuk buktikan mereka mengalami kejenuhan, putus harap, putus asa, kecewa, banyak keluhan ratapan.
kekecewaan terjadi dalam hidup mereka, penderitaan mereka. Coba kita akan baca di dalam ayat yang ke-27. Yesaya 14:27. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Apa dikatakan? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini yang terucap Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bukankah hari-hari ini kita juga mengeluh, memperkatakan hal itu? Tuhan, Engkau tidak memperhatikan aku. Tuhan, Engkau tidak membela aku. Tuhan tidak tahu akan kesusahan-kesusahan yang aku alami. Coba perhatikan ini. Seolah-olah Tuhan tidak mengindahkan nasib kami, kondisi kami, keadaan kami. Betul gak? Kita sudah berdoa, kita sudah lakukan itu. Tapi seakan-akan dan seolah-olah Tuhan tidak mengindahkan akan kondisi kita. Bukankah kita juga mengatakan seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan hak kami? Dan ini terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jangan-jangan termasuk diri kita, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jelas mereka mengeluh. Mereka merasa bahwa Tuhan telah mengabaikan, Tuhan membiarkan, Tuhan meninggalkan umatnya di saat-saat umatnya mengalami penderitaan, mengalami penindasan. Bukankah kita juga seringkali mengatakan itu untuk hari-hari ini? Tuhan, Engkau tidak tahu keadaanku, posisiku. Tuhan, Engkau seakan-akan jauh dari aku. Engkau tidak melihat penderitaanku. Engkau tidak melihat apa yang terjadi. Penindasan-penindasan yang terjadi di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama. Mari kita akan mengintrospeksi diri. Apakah demikian Tuhan kita? Apakah itu karakter Tuhan kepada umatnya? Apakah itu yang Tuhan mau dalam hidup kita? Tentunya tidak Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Perhatikan, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat ayat yang ke-30. Itu digambarkan seperti orang muda yang menjadi lelah dan lesu. Orang muda yang sebenarnya punya kekuatan, punya power, lesu, lelah. Digambarkan seperti teruna-teruna, anak-anak remaja jatuh tersandung. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini mempunyai satu pengertian bahwa ternyata kekuatan apapun itu, kekuatan apapun tidak dapat memuaskan. Kekuatan apapun tidak akan dapat kita andalkan. Seperti yang digambarkan orang muda menjadi lelah dan lesu. Sebenarnya mereka harus menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh. Teruna-teruna, yaitu kaum remaja yang begitu kuat, begitu idealis, begitu mampu dia bisa, tapi ternyata jatuh tersandung. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kekuatan apapun tidak dapat memuaskan.
Kekuatan apapun tidak akan dapat kita andalkan. Masihkah hari-hari ini kita mengandalkan kekuatan kita? Masihkah hari-hari ini kita mengandalkan di luar Tuhan? Kemampuan kita, jabatan kita, posisi kita, kekayaan kita. Sekali lagi, itu tidak akan dapat memuaskan. Itu tidak akan dapat kita andalkan. Buktinya, tadi saya katakan, semua lini terkena. Ya, bangsawan, ahli-ahli bangunan, orang-orang pintar, terpelajar, pejabat-pejabat, imam-imam, semua terkena. Masihkah kita mau mengandalkan itu? Membuat kita semua menjadi loyo, lemah, tidak berdaya. Seperti apa yang dikatakan dalam Pemazmur ayat 33, Pemazmur pasal 33, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Raja tidak menang karena besarnya tentara. Prajurit tidak selamat karena kekuatannya. Kuda tak dapat diandalkan untuk menang. Kekuatan yang besar tidak dapat menyelamatkan. Perhatikan, itu dengan jelas Pemazmur mengatakan. Apa yang diandalkan? Kalau raja mengandalkan tentaranya, katakan enggak menang itu. Prajurit mengandalkan kekuatannya, tidak bisa. Jadi jelas Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca ayat 16 dan ayat 17 ini, mengingatkan kepada kita bahwa ternyata kekuatan-kekuatan itu tidak bisa membuktikan bahwa kita mampu untuk mengatasi, mampu untuk menjadi orang yang kuat, mampu menjadi orang yang menang dan lebih daripada pemenang. Karena jelas dikatakan di situ membuktikan bahwa ketidakberdayaan. Kita merasa bahwa kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, nah bagaimana kita bisa mampu? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang kuat? Hari ini Tuhan katakan kepada kita semuanya, kekuatan yang baru itu akan Tuhan berikan kepada kita. New power Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan kekecewaan, keputusasaanmu, ratapanmu, kesedihanmu, kekuatanmu itu akan mengaburkan. Mengaburkan apa? Mengaburkan tentang kasih Allah. Kalau kita masih ada di dalam kelemahan kita, kekecewaan kita, keputusasaan, ratapan kita, bahkan kekuatan kita, perhatikan, itu akan mengaburkan akan kasih Tuhan. Sehingga kita tidak tahu, tidak memahami, tidak bisa mengalami akan kasih Tuhan. Kekecewaanmu, kekhawatiranmu, keputusasaanmu, ratapanmu, dan bahkan kekuatanmu pun juga akan mengaburkan akan karakter Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kabur kita. Karena apa? Karena kita ada di dalam kekecewaan,
ada di dalam keputusasaan, ada banyak keluhan ratapan kita. Kita tidak bisa melihat karakter Tuhan. Kita juga tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Kita juga tidak bisa melihat akan firman dan janji Tuhan. Seperti tadi dikatakan, Tuhan, Engkau tidak melihat, Engkau tidak memperhatikan aku. Engkau tidak membela aku. Engkau jauh dari aku. Karena apa? Ternyata pandangan kita kabur. Karena apa? Dalam kekecewaan, dalam kelemahan kita, dalam keputusasaan kita, dengan keluhan-keluhan yang ada. Perhatikan, jangan sampai apa yang kita alami ini akan mengaburkan kita akan anugerah Tuhan, mengaburkan akan kasih Tuhan, mengaburkan akan firman dan janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan. Mengapa saya katakan tadi? Ternyata kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-29 di dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29. Coba kita baca bersama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Perhatikan. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dan Tuhan juga menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Perhatikan. Kalau fokus kita hanya dengan kekecewaan, keputusasaan kita, omelan kita, ratapan kita, bahkan kita menggunakan kekuatan kita, perhatikan, kita akan kabur akan firman dan janji Tuhan, anugerah Tuhan, karakter Tuhan, kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Padahal apa? Ayat 29. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Amin. Tuhan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayo hari ini kita mau belajar bersama. New power, kekuatan yang baru. Itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Catat ayat ini, ayat 29. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Jika engkau hari-hari ini dalam keadaan kelelahan, ketidakberdayaan, perhatikan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan menambah satu semangat di dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita tidak terus terpuruk dengan kekecewaan, keluhan kita, penderitaan kita, keputusasaan kita. Tapi kita bisa keluar menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi pastilah tidak ada kekuatan dalam dunia ini yang dapat melepaskan kita. Tidak ada kekuatan di dalam dunia ini yang dapat melepaskan kita. Kedudukan kita bisa melepaskan? Ayo, kondisi-kondisi hari-hari ini. Bisakah melepaskan kekecewaan kita? Bisakah melepaskan kita dari keputusasaan kita? Bisakah melepaskan kita dari kejenuhan-kejenuhan yang terjadi hari-hari ini? Kedudukanmu tidak akan bisa mampu untuk melepaskan. Tadi dikatakan bahwa raja itu tidak menang karena besarnya tentara. Jumlahnya, kuantitasnya tidak akan mampu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bisa melepaskan kita, bisa memberikan kekuatan kepada kita. Kegagalan pribadi kita maupun kekuatan alam yang digambarkan dengan kuda tadi, ternyata dikatakan kuda tidak dapat diandalkan untuk menang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia tidak akan bisa kita andalkan untuk bisa melepaskan kita dan memberikan kekuatan di dalam hidup kita.
Dan ini terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih. Jadi jelas yang kepercayaannya berpusat pada diri sendiri. Ya. Kalau saudara percaya pusat pada diri sendiri dan sumber daya manusia, pasti saudara akan mengalami kekecewaan. Bukankah hari-hari ini kita sudah mengalami kekecewaan kalau kita mengandalkan diri, pusatnya hanya mengandalkan, oh saya mampu, saya orang ekonom, saya seorang pedagang yang tangguh. Coba hari-hari ini apa yang terjadi? Ya, tidak akan bisa melepaskan kita. Pasti kita akan kecewa. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, rohani kita akan turun, miskin rohani. Coba bayangin, bukankah hari-hari ini coba perhatikan kerohanian kita, masih kita semangat? Masihkah kita mengandalkan Tuhan? Masihkah kita percaya pada firman dan janji Tuhan? Apakah kita masih punya hubungan yang erat dengan Tuhan? Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan akhirnya apa? Kita akan terhilang kalau kita hanya mengandalkan diri kita. Karena fokus kita kepada diri kita dan sumber daya manusia ini tidak akan dapat memberikan kekuatan dan kepuasan dalam diri kita. Nah, bagaimana untuk kita bisa punya kekuatan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apabila saudara dan saya ingin memperoleh kekuatan, memperoleh keselamatan, memperoleh sukacita, memperoleh kemenangan, bagaimana? Mari biarkan Allah itu campur tangan di dalam hidup kita. Izinkan Allah itu campur tangan di dalam kehidupan kita. Bisnis, rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, kerohanian kita, apapun. Izinkan Tuhan itu campur tangan. Dan ketika Tuhan campur tangan, maka Tuhan akan berikan kepada kita. Maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru. New power. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tidak lelah, tidak lesu lagi. Tapi kita akan semangat, bergairah. Karena ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, mari ayo. Kita mau andalkan Tuhan, kita mau ikut campur tangan Tuhan dalam hidupku, dalam masa depanku, dalam permasalahan yang aku hadapi ini. Maka ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana untuk mendapat kekuatan baru? Bagaimana untuk kita bisa menerima new power itu? Coba kita perhatikan ayat 31. Ayat 31. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayo kita baca sekali lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Menanti-nantikan Tuhan. Perhatikan. Menanti-nantikan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Apa menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan itu artinya mengandalkan Tuhan. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Tadi di Mazmur sudah jelas dikatakan. Ya,
Raja tidak menang karena besarnya tentaranya. Tentaranya begitu banyak, pasukan begitu banyak. Tidak menjamin dia bisa menang. Ya, prajurit juga dikatakan tidak akan selamat karena kekuatannya. Kuda tadi dikata tidak dapat diandalkan untuk menjadi pemenang. Padahal kuda itu begitu kuat. Tapi tidak bisa diandalkan. Makanya bagaimana untuk kita bisa mendapatkan new power, kekuatan yang baru, andalkan Tuhan. Amin. Ayo. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Jangan pusatnya, fokusnya diri kita sendiri. Gagal pasti. Kita akan lemah, kita nggak akan kuat untuk menghadapi hal ini. Ayo, sekarang bangun hidup kita untuk mengandalkan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan itu adalah berbicara tentang berharap. Berharap. Sudahkah kita berharap kepada Tuhan? Atau kita berharap dengan kekuatan kita? Apakah kita berharap dengan orang lain? Apakah saudara berharap dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini? Kekayaan, kedudukan, nanti ya tidak akan mampu untuk kita bisa. Semua sedang dalam keadaan menderita. Semua menghadapi kekecewaan. Semua menghadapi putus asa. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi kita. Amin. Amin. Ayo, tulis hashtag mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Kata menanti-nantikan, yaitu mempercayakan hidup. Mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sudahkah hari-hari ini kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Atau kita mengandalkan kekuatan di luar Tuhan? Yang kita anggap itu bisa memberikan kekuatan, tapi ternyata tidak mampu untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tadi dikatakan di dalam Mazmur 33, kuda tidak dapat diandalkan. Sekali lagi, kuda tidak bisa diandalkan untuk menang. Apa yang kita mau andalkan? Masihkah kita tidak mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di ladang Tuhan juga pelihara. Apalagi saudara dan saya sebagai anak-anaknya, umat pilihannya. Tuhan pasti akan memelihara kita. Amin. Ayo serahkan diri kita sepenuhnya, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hari ini ekonomi kita turun, kalau hari ini kita sudah tidak berdaya lagi, tidak ada penghasilan, hari ini kita tidak mampu, ayo kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu katakan menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita, new power, kekuatan yang baru Tuhan akan berikan kepada kita. Seperti digambarkan di situ, burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Seperti orang yang berlari, dia tidak menjadi lesu. Seperti seorang yang berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Kuat, kuat dan kuat. Itulah kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ayo. Jadi apa? Ayo menantikan Tuhan, mengandalkan, berharap, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Maka jelas dikatakan mendapat kekuatan baru, new power. Dalam bahasa Ibraninya adalah khalab. Ya, khalab, renew. Apa itu? Yaitu memperbaharui. Kata khalab itu memugar. Nah, kalau saudara memugar rumah saudara, gimana? Berarti memperbaiki, merubah. Itu yang namanya kekuatan yang baru, khalab. Ya. Jadi kekuatan yang baru itu artinya apa? Mengubah kekuatan. Jadi kekuatan yang lemah, yang tidak berdaya, yang putus asa, yang kecewa, banyak ratapan, diubah menjadi kuat. Amin. Katakan, diubah jadi kuat. Dan saya yakin hari ini kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan yang baru. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, di tengah-tengah kekecewaan kita, di tengah-tengah tekanan dan penderitaan kita. Oleh sebab itu kita melihat Yesaya 40, itu ada kabar, ada berita penghiburan. Kalau kita baca ayat yang pertama di dalam pasal yang ke-40, hiburkanlah umatku. Perhatikan, hiburkan umatku. Terus berulang-ulang dikatakan seperti itu. Tenang, hibur. Dan hari ini Tuhan memberikan penghiburan kepada saudara dan saya. Sehingga kita bisa menjadi orang yang tenang. Menjadi orang yang menikmati damai sejahtera. Sekalipun bumi bergoncang. Tapi kita tetap menjadi kuat karena Tuhan berikan kekuatan yang baru. Amin. Tulis kekuatan yang baru. Dan itu akan terus mengingat di dalam kehidupan kita. Kekuatan yang baru tadi katakan, khalab ini seperti menukarkan yang lama dengan yang baru. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan kepada Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat ini dengan tegas, yang lama itu akan ditukar dengan yang baru. Amin. Saudara mau hidup yang lama masih dalam tekanan, penderitaan, tidak mampu, tidak kuat, lelah, lesu, jatuh? Hari ini Tuhan akan ngubah yang lama itu menjadi yang baru. Amin. Amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Jadi jelas Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan, itu identik dengan kata tetap setia. Dalam kondisi apapun, perhatikan kita harus tetap setia. Ya. Orang yang tetap setia menanti-nantikan Tuhan. Perhatikan, yang tetap setia menanti-nantikan Tuhan, dia akan selalu melihat bahwa di dalam setiap tantangan, perhatikan, dia akan melihat bahwa di dalam setiap tantangan atau rintangan, perhatikan, setiap ada di dalam tantangan dan rintangan yang ada sebenarnya tersimpan satu kekuatan yang baru. Amin. Ternyata di dalamnya tersimpan satu kekuatan yang baru untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Wah, luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini ketika kita menghadapi tantangan rintangan, perhatikan ketika kita tetap setia, ketika kita tetap menanti-nantikan Tuhan, ketika kita tetap berharap mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikan, ternyata di dalamnya tersimpan satu kekuatan yang baru, new power. Untuk apa? Menghadapi rintangan ke depan, rintangan selanjutnya. Amin. Kalau hari ini kita sedang menghadapi dan Tuhan berikan kekuatan yang baru, maka saya yakin
tantangan yang akan datang, kita tetap akan memiliki satu kekuatan yang baru. Amin. Dan kita akan menjadi pemenang. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami hari-hari ini. Engkau menghadapi kekecewaan, engkau menghadapi putus asa, engkau menghadapi ratapan, engkau menghadapi kejenuhan. Perhatikan, berharap kepada Tuhan, nantikan Tuhan, andalkan Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan, percayakan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan satu kekuatan yang baru dalam hidup. Dan saya yakin hari ini satu kesempatan bagi Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Jangan kau andalkan kekuatanmu, jangan kau andalkan dirimu, jangan berfokus kepada kekuatanmu, jangan berfokus pada kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Itu tidak akan menjamin kepada kita untuk kita bisa mengatasi satu permasalahan. Kita akan keluar menjadi pemenang. Tapi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita tetap setia, maka Tuhan akan memperbaharui, memukar dalam kehidupan kita. Yang lemah Tuhan akan menjadi kuat, yang kalah Tuhan akan berikan kemenangan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang tidak berdaya Tuhan berikan kekuatan. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup, serahkan itu kepada Tuhan. Dan saya yakin kita akan bisa melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan, karakter Tuhan, pemeliharaan Tuhan, firman Tuhan, dan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan katakan, aku akan berikan kekuatan yang baru padamu. Maka sudah terima new power. Maka sudah terima new power, kekuatan yang baru. Mari serahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan satu kekuatan-kekuatan yang baru untuk menghadapi rintangan, tekanan, tantangan yang berikutnya. Berarti apa Bapak Ibu saudara sekalian? Kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang yang teguh. Kita akan menjadi orang pemenang dan lebih daripada pemenang. Apa yang sedang hadapi saudara hari-hari ini, mari hari ini bawa kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan kau pakai kekuatanmu, jangan kau mengandalkan dunia, jangan mengandalkan kepandaianmu, jangan mengandalkan kekayaan kita, jangan mengandalkan jabatan kita. Perhatikan, bangsawan, orang terpelajar, ahli bangunan, mereka yang menjadi pejabat. Perhatikan, bahkan imam-imam sekalipun, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami Babel. Tapi hari ini Tuhan mau lepaskan saudara dan saya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Katakan, engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau serta. Katakan, engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan. Dialah tempat perlindunganmu. Tempat berlindung saat badai menerpa di dalam kehidupan kita, saat masalah, tekanan, penderitaan, kekecewaan, keputusasaan. Aku
boleh datang dalam hidup kami, tapi tidak akan membuat kita goyah. Aku tidak akan goyah. Karena apa? Tuhan menyertai kau. Mari kita merasakan kasih anugerah Tuhan sejauh langit. Amin. Itulah kasih Tuhan yang tidak bisa dibatasi, yang tidak terbatas, yang tidak bisa terukur. Begitu besarnya kasih Tuhan, begitu besarnya anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Oh, haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, sejauh langit dari bumi, oh begitu besar kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sukacitaku. Katakan sekali lagi, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kekuatan yang baru, dan kami boleh penuh dengan penyembahan kepada-Mu, ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, karena Kau sebagai sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita dalam hidup kami. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Katakan dengan iman, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Glory, haleluya. Begitu besar kasih-Mu, begitu besar kasih-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Tuhan, hari ini Kau berikan kepada kami kekuatan yang baru, kekuatan yang baru yang membuat kami tetap kuat dan teguh sekalipun dunia bergoyang, sekalipun kami harus menghadapi tekanan penderitaan,
sekalipun banyak mengalami kekecewaan, sekalipun banyak mengalami kejenuhan, banyak mengalami keluhan-keluhan yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan akan janji Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami Bapa, sehingga kami boleh terbang tinggi sebagai Raja Wali dengan memakai kekuatan sayap-Mu. Dan maka ketika kami berlari tidak akan menjadi lelah dan lesu Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu datangnya hanya daripada Engkau. Ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami Tuhan menyerahkan, berharap kepada Engkau, dan bahkan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau sudah memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Kami boleh bangkit dengan sukacita. Kami boleh menikmati kemenangan di dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau sudah melepaskan kami. Dan hari ini Engkau sudah mengubah dan memperbarui kehidupan kami. Dan hari ini ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang di dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Yang dalam keadaan lelah Tuhan, ketidakberdayaan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan buka tingkap-tingkap untuk memberkati. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan Tuhan. Kami akan menerima anugerah Tuhan. Kami akan menerima kasih Tuhan. Kami akan menerima firman dan janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang baru sudah terjadi. Dan kami terima hari ini Bapa, sehingga kami boleh bersukacita kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami ketika kami menghadapi tekanan penderitaan. Kami sering mengeluh. Seringkali kami putus asa, kecewa terhadap Engkau. Seringkali hal itu akan menutup dalam mata kami, pandangan kami akan kasih Tuhan. Akan mengaburkan kami akan karakter anugerah firman dan janji-Mu Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah membuka mata rohani kami untuk melihat karya Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan, dan janji-janji Tuhan. Seperti Tuhan sudah katakan kepada umat Allah, umat-Mu yang berada di dalam pembuangan, yang dalam perbudakan, yang dalam menghadapi tekanan. Engkau sudah menghiburkan mereka, dan Engkau memberikan ketenangan kepada mereka. Kami yakin hari ini pun juga penghiburan itu terjadi, ketenangan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini kami sudah diperbaharui. Kami sudah terima hal-hal yang sudah mengubah dalam kehidupan kami. Yang lama Kau ubah menjadi yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati kami, Engkau juga akan memberkati bangsa negara kami Indonesia. Engkau akan singkirkan, Engkau angkat wabah, kondisi-kondisi yang tidak membuat kita nyaman dari bumi Indonesia yang kami cintai. Sehingga Indonesia diberkati dan Indonesia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami juga berdoa kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR, baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah. Tuhan, Engkau berikan hikmat, akal budi. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan roh takut kepada Engkau, Tuhan berikan damai sejahtera, dan bahkan Tuhan memberkati. Kami percaya TNI, Polri, para medis dan tim medis, mereka yang ada di garis depan, Tuhan, hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu,
anak-anak-Mu, umat ketebusan-Mu Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan. Baik mereka yang ada di pelosok-pelosok daerah yang terpencil, Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Engkau menyertai mereka sebagaimana Engkau sudah menyertai dan memberkati kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita boleh berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.